kami dari SMP Taman Pelajar Surabaya. Kebetulan sekali dari rekan-rekan kami, Bu Anissa itu berkesempatan untuk melatih dirinya bahwasanya mungkin pelatihan diri implementasi ini bisa diwujudkan atau digunakan pada rekan-rekan sesama guru di SMP Taman Pelajar. Tidak kurangi rasa hormat kami dari SMP Taman Pelajar sangat-sangat sekali membutuhkan bimbingan sekaligus memberikan tolong diarahkan dari pihak kami selaku guru. Mungkin ada pengalaman baru yang bisa kita cerna, yang bisa kita ampuh. Jadi terus terang ya, dengan pengalaman seperti ini mungkin baru ya bagi guru-guru atau Bu Nisa sendiri, mungkin panggilnya Bu Nisa ya. Bu Nisa Bimo ya Pak. Jadi sedikit banyak saya berutarakan bahwasanya Indonesia itu BK, bimbingan konseling guru BK, dan saya sendiri juga guru BK. Ya. Pengalaman yang terdahulu ya, tidak seindah ya, dengan pengalaman yang baru diterima oleh Indonesia. Kemarin sudah sharing dengan saya, ternyata lebih jauh lagi pengalaman yang dulu saya ampuh, ternyata sekarang sudah ada kemajuan. Baik pendekatan secara personel, pendekatan secara klasikal, itu ternyata ada beberapa macam yang harus kita pelajari. Ya. Dan pendekatan anak ini komunikasinya memang harus seiring sejalan dengan kondisi sekolah kita. Ya. Tidak mengarah dan tidak menduga bahwasanya ternyata teman saya itu juga jadi fasilitator. Saya juga heran ya, tapi bangga. Jangan kenal. Dan saya kira untuk menambah semuanya, wacana, wawasan dan sebagainya, itu saya sangat butuh sekali Bu. Nanti bila mana ada kejanggalan-kejanggalan yang ada di sekolah kami, tolong saya dibantu untuk benar. Itu aja. Mungkin ada kasus per kasus, pabrik ya, itu mungkin yang jadi pedoman. Ayo kita maju bersama. Itu pedoman daripada SMP Taman Pelajar Surabaya. Kemudian mungkin untuk kata yang banyak lebar ini mungkin tidak berguna, tapi bagi saya berguna ya pengalaman. Untuk selanjutnya saya mohon untuk berakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mohon untuk kepala sekolah memberikan sambutan setitik-titik untuk menyambut rekan dari Ibu kamu dari Indonesia ya. Terima kasih. Kalau misalkan kehidupan anak-anak kita, terutama ketika berada di sekolah. Karena kita tahu bahwasanya
kami dari tim BK yang sudah ikut nanti bisa melanjutkan dengan menularkan, mendiseminasikan ke seluruh Bapak Ibu guru. Karena informasi yang saya terima, saya baca itu ada 7 jurus. Nah, dari 7 jurus itu kira-kira jurus apa yang selain harus dikuasai oleh guru BK, tetapi juga harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu wali kelas. Maka dari itu harapan kami nantinya tidak hanya putus sampai di sini nih Bu Evi. Saya harap nantinya apa-apa yang sudah diterima oleh Bu Lisa nanti bisa dikembangkan untuk bisa membantu Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu wali dalam menerapkan beberapa jurus yang mungkin efektif dalam mengelola anak-anak kita tentunya. Karena saya lihat jurus 1 itu potensi pemetaan. Pemetaan ini hasil dari pemetaan yang dilaksanakan Bu Lisa, otomatis nanti bisa dikolaborasikan dengan guru mapel atau wali kelas. Jadi untuk mengetahui gaya belajarnya anak-anak. Sedangkan jurus 2 dan seterusnya, saya berpikir kok ada beberapa yang cocok untuk Bapak Ibu guru harus tahu, seperti mengelola emosi ya Bu Lisa kemarin dipaparkan Bu Lisa seperti itu. Makanya saya minta Bu Lisa tidak hanya sampai di sini saja, nanti bisa diteruskan di next time. Apabila ada kegiatan tabrakan dengan selanjutnya, saya minta nanti bisa dijelaskan. Dan harapan kami Bu Evi ini nanti bisa dibantu dari tim kami dalam proses pelaksanaan OJL ini supaya nanti bisa memberikan dampak positif kepada kami dan nanti bisa membantu anak-anak kami untuk bisa berkembang dengan maksimal. Dan yang kedua, saya mohon maaf mungkin dalam hal pengajian penerimaan ada yang kurang Bu Evi dan Bill. Ini saya tanya Bu Lisa, berapa orang yang dibutuhkan? 4 saja Bu Yanti gitu. Sebenarnya kalau mau lebih ya enggak apa-apa. Tapi ternyata Bu Lisa 4 saja Bu Yanti. Sudah saya pilihkan guru muda yang nantinya masa baktinya lebih panjang. Saya pilih Pak Yo karena ini nanti Pak Yo kan menghandle untuk kelas 9. Jadi saya berharap nanti di kelas 9 nanti Pak Yo bisa maksimal bagaimana menangani anak-anak dengan penularan informasi pengetahuan yang baru dari Indonesia ini. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bisa maksimal hasilnya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini saya perkenalkan, nama saya Restiana Marisa Fira, biasa dipanggil dengan Bu Lisa. Saya sebagai fasilitator daerah kemarin sudah diklat selama 4 hari. Kebetulan saya itu kemarin di Malang. Nah, selama 4 hari itu saya mendapatkan banyak ilmu, banyak sekali metode-metode BK itu yang sangat-sangat yang mudah dipahami dari dulu ya, seperti uang bisa menyenangkan, atau bahkan sekarang itu BK itu ada teknik barunya, ada metode barunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 jurus dari ke-7 jurus BK. Itu ada, yang pertama adalah kenali potensi, 2 itu adalah kelola emosi, yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi, 4 itu sebentar, kalau saya tidak sambil bernyanyi itu tidak hafal, karena saya sendiri itu sebenarnya awalnya auditori, kalau menghafalkan itu dengan lagu.
kepada siswa yang sudah saya lakukan di dua minggu yang lalu. Nah, implementasi nilai potensi gaya belajar metode ARKA. Metode ARKA di sini itu bagi BK itu adalah anak itu aktivitas. Jadi diajak beraktivitas, entah splitting atau aktivitas hal yang lain itu yang menyangkut dengan temanya. Lalu R-nya di sini adalah refleksi. Jadi aktivitas itu akan direfleksi. Lalu K-nya konseptualisasi dan A-nya di sini adalah aplikasi. Jadi mengaplikasikan setelah memberikan materi-materi yang dibahas. Nah, kemarin itu saya untuk kegiatannya di kelas 71. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk mengawali kemarin saya itu sudah lakukan yang pertama mengenalkan jinglenya jurus 7 BK hebat. Saya ajak anak-anak itu untuk bernyanyi bersama untuk mengetahui lagunya. Jadi biar tidak biar orang awam itu mendengarkan ini loh 7 jurus BK hebat. Di sini saya mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu, menyapa, salam terlebih dahulu, mengajak SPP anak-anak aktivitasnya, lalu merefleksinya. Nah, dan dalam tahap ininya, di sini saya konseptualisasinya ada materinya kan tentang kenali potensi, di mana kenali potensi. Nah, untuk kenali potensi di sini saya mengajarkan ke anak-anak itu apa sih tentang kecerdasan, lalu apa saja gaya belajarnya, lalu yang ketiga itu 6 tipe kepribadian yang untuk menunjang karirnya dia, untuk masa depannya dia. Nah, untuk kecerdasan sendiri itu adalah pengertiannya secara gambarannya adalah di mana seseorang itu bisa ketika ada masalah itu bisa menemukan solusinya di saat di dalam berbagai situasi, itu namanya kecerdasan. Sedangkan gaya belajar sendiri itu ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama ada visualisasi, ada auditory dan kinestetik. Di samping itu juga ada 6 tipe kepribadian. Di dalam teori Holland itu ada 6 tipe kepribadian, yaitu Riasek. Biasanya disingkat menjadi Riasek. Riasek R-nya itu adalah jadi lupa ini ya. R-nya adalah realistis, yang I-nya itu adalah interpreting, investigatif, maaf, realistis investigatif. Terus A-nya adalah artistik, lalu S-nya sosial, D-nya enterprising, dan C-nya konvensional. Nah, realistik itu biasanya pekerjaannya tukang listrik, teknisi yang berhubungan dengan dunia nyata, terjun langsung. Lalu I-nya tadi ada investigasi, biasanya pekerjaannya berhubungan dengan dokter, ilmuwan, nah seperti itu. Lalu ada A-nya itu tadi artistik, musisi. Jadi biasanya anak yang suka musisi itu biasanya tipe kepribadiannya ya tentang artistik. Nah, seni di bidang seni, musisi, terus aktor dan lain-lain sebagainya, atau penulis atau bagaimana ya, pokoknya ya berhubungan dengan artistik itu tadi.
konsep convention ya itu seperti sekretaris seperti itu gambarannya. Tapi di sini saya tidak menjelaskan tentang tipe kepribadian lebih dalam Bapak Ibu. Saya itu lebih mendalami tentang gaya belajarnya anak-anak. Kenapa? Alasan kenapa saya itu memilih jurusan satu, di mana saya ingin menyadarkan kepada anak-anak. Ini loh, ternyata gaya belajarmu itu tidak sama dengan orang lain, dengan temanmu yang lain. Terkadang anak-anak itu ngikut, kalau temannya gini, maunya gini, ya mengikuti. Tapi saya di sini ingin memfokuskan dan menyadarkan bahwa setiap anak, setiap orang itu berbeda-beda gaya belajarnya. Jadi yang tiga gaya belajarnya ada visualisasi, auditori, dan kinestetik. Gimana caranya agar anak-anak itu tahu gaya belajarnya? Nah, di sini saya meminta anak-anak untuk mendownload aplikasinya, bisa melalui Google Play Store dengan mengetikkan Aku Pintar. Monggo nanti kalau Bapak Ibu ingin mengetahui yang nggak menutup kemungkinan ya mungkin hingga saat ini ingin coba-coba saya sendiri itu gaya belajarnya apa sih? Monggo bisa dicoba. Ini tidak hanya untuk anak tapi monggo jenengan juga kalau mau ingin tahu gaya belajar yang sesuai dengan jenengan itu bisa menggunakan Aku Pintar. Nah, di sini anak-anak saya minta untuk mengikuti tesnya dengan login seperti biasanya kalau mengisikan waktu-waktunya untuk daftar dulu, lalu setelahnya bisa login. Anak-anak diminta untuk melakukan tes kemampuan dan tes gaya belajar. Hanya dua itu yang saya terapkan. Banyak tes sekali yang ada di Aku Pintar, tetapi saya hanya meminta untuk anak-anak melakukan tes kemampuan dan tes gaya belajarnya, karena saya juga yang ingin fokus untuk mengetahui gaya belajarnya saat ini. Seperti itu. Setelahnya anak-anak tahu dan muncul jawaban hasil tes dari Aku Pintar. Di sini saya meminta anak-anak untuk berkelompok sesuai dengan hasil dari tes tersebut. Yang auditori kumpul dengan auditori, yang kinestetik kumpul dengan kinestetik, dan visual kumpul juga dengan visual. Ada perwakilan di sini. Saya meminta tiap siswa menjelaskan tadi dapat apa hasil tesnya. Nah, ternyata ada yang visual, ada yang auditori, dan yang ini kinestetik. Bahwa kinestetik kebanyakan Bapak Ibu tuh pasti pernah menemukan adanya anak yang gak bisa nunggu kayak. Nah, tidak menutup kemungkinan itu adalah gaya belajarnya dia, gaya belajar kinestetik. Dan anak kinestetik itu tidak bisa duduk diam, Bapak Ibu. Bukan berarti anak itu nakal ya. Jadi di sini saya akhirnya menemukan dan memahami kenapa anak itu tidak bisa duduk dan bisa selalu pindah-pindah. Oh, ternyata anak itu dikategorikan dengan gaya belajar kinestetik. Nah, untuk laporan hasil asesmennya, saya waktu itu melaksanakan pada 16 Oktober di kelas 1 dengan pemetaan gaya belajar pada siswa kelas 1. Tidak lanjutnya di sini nampak asesmen gaya belajar dengan aplikasi Aku Pintar melalui handphone masing-masing siswa.
asal dengan cara dia itu langsung praktek, bereksperimen. Nah, tapi didukung dengan itu tadi auditori. Tidak menutup kemungkinan dia itu juga sebenarnya juga suka dengan gaya belajar yang mendengarkan atau rekam suara, melihat dibantu dengan visual, langsung melihat seperti dalam pembelajaran dari YouTube atau video-video pembelajaran. Nah, laporan hasil asesmennya, rekomendasi saya merekomendasikan ke siswa tersebut bahwa ini loh hasilmu. Nah, di situ saya akan terjadi konseling individu karena langsung ke pribadinya, ke salah satu anaknya. Ini loh, anak kamu hasilnya seperti ini. Gimana diharapkan orang tua itu juga mendukung anaknya belajar dengan kegiatan seperti membuat prakarya atau eksperimen sederhana. Kesimpulannya, ini menunjukkan gaya belajar dominan kinestetik dengan tambahan kecenderungan visual dan auditori. Penerapan strategi belajar aktif dan visual akan meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar. Nah, untuk keseluruhan Bapak Ibu, di kelas 71 itu cenderungnya adalah visual. Lebih banyak gaya belajar yang visual. Untuk kinestetik itu hanya 4 siswa saja, yang auditori 9 siswa. Jadi lebih kalau sudah saya pemetakan di sini, ternyata siswa 71 itu lebih banyak cenderung gaya belajarnya visual. Nah, di sini juga saya sudah mengintegrasi dengan program layanan selalu FPL-nya. Dokumen hasil integrasi dengan program tahunan atau FPL layanan BK sudah saya terapkan juga, sudah masuk di program tahunannya layanan BK. Baik, itu saja yang sedang saya sampaikan tentang koreksi. Langsung lanjut saja ke jurus 2. Boleh tanya Bu? Boleh. Ya, monggo ayo. Kalau melihat dari ukuran Indonesia, saya tertarik sekali dengan gaya belajar kinestetis. Iya. Karena unik kan, apa yang rumah kayak. Iya, anaknya itu nggak bisa diam. Terus yang menjadikan suatu pemikiran saya, apakah ada metode-metode itu mengubah gaya kinestetik itu menjadi gaya visual atau auditori, auditori? Apakah ada kemungkinan metodenya untuk mengubah anak itu? Apa itu hanya sudah menjadi pembawaan? Tidak. Gini Pak Yo. Untuk tes dari aku pintar itu sebenarnya bukan jadi patokan. Itu hanya sebuah tes. Terkadang ada anak itu hasil tesnya itu nggak sesuai dengan yang diinginkan. Inginnya doa pasti ini auditori. Berapa sih muncul kinestetik? Saya juga seperti itu sebenarnya. Ya bukan apa. Jadi saya bisa untuk menyesuaikan anaknya untuk ya nggak apa-apa nak, mungkin kamu boleh mencoba kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan yang kamu inginkan, seperti itu. Bukan gaya belajarnya yang saya bertanya. Gaya belajarnya bukan outputnya, bukan. Yang ada kadang-kadang outputnya akan menjadi seperti ini, akan menjadi pilihannya seperti ini. Maksud saya gaya belajarnya, apakah bisa mengubah anak itu kinestetik jadi bukan pilihannya? Misalkan gini, misalkan saya itu memang cenderung anak yang kepingin visual, terus di situ ada semacam dunia lain yang mendukung, kan ada visual ini
kan sekarang ada AI ya, mungkin barangkali itu yang bisa memberikan suatu anak itu akan cenderung ke situ. Bisa, tidak harus dengan tes ini. Berarti Ini gaya belajar di sini harus kompetitif dengan satu orang ini. Apa sih tidak harus kompetitif tapi harus berkesinambungan ya? ya Oke, makasih. bisa puas dengan jawaban saya atau masih kurang? Ya, lumayan puas. Maksudnya kan tidak hanya satu gitu, harus Ya, jadi Sama. anak boleh lah mencoba kalau seandainya anak itu bahwa aku tuh nggak kinestetik gitu loh. Saya seharusnya menunjukkan visual ya boleh. Karena tes ini tuh tidak harus terpatok ini loh hasil umumnya. Bisa menggunakan alat tes yang kalau pakai lain. musik itu apa? Auditori. Apa? Auditori. Harus dengan camilan. Kenapa? Dengan camilan. Dengan camilan. Ya apa-apa itu membantunya dia itu Pak. Ya dong. Membantu Kreativitas ini. Kalau Iya, saya belajar membantu pakai musik, media. tidak pakai camilan. Ada kopi, ada kuenya gitu Pak ya. Satu lagi. Ya wes satu lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum saya ganti jurus 2. Jadi silakan. Baik, terima kasih sebentar bisa atas waktu dan kesempatan. Saya tertarik dengan hasil biarkan yang bisa paparkan di kelas 1 bahwasanya gaya belajar siswa terbanyak dalam gaya belajar visual. Sepengetahuan saya adalah gaya belajar visual dan gaya visual itu gaya belajar siswa dengan cara menangkap gambar, diagram, warna, grafik atau video. Nah, ingat hal yang seperti itu kita tarik dengan menariknya bahwasanya siswa hidup selaras dengan teknologi. Nah, teknologi sekarang tiap detiknya akan selalu maju dan selalu berkembang. Kita lihat sedikit saja bahwasanya kehidupan teknologi selaras dengan kemajuan AI atau kecerdasan buatan. Yang saya tanyakan bahwasanya bagaimana cara kita atau ibu guru mengetahui gaya belajar visual dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan apakah ada solusi untuk pendampingan siswa ketika terkaitan selaras dengan kecerdasan buatan itu sendiri. Terima kasih. Menggunakan metode hasil ini dengan AI. Tes ini seperti yang saya katakan ke Pak Yu tadi. Tes ini itu bukan sebagai aku tuh pedoman ya. Kayak diketok palu ini loh hasil mimpinya. Jadi kalau misalnya lebih mungkin bisa Bapak Ibu guru itu menggunakan tes sendiri untuk mengetahui kecerdasan buatannya. Nah, dengan apa? Membuat dengan seperti yang puisi atau apa. Nah, menggunakan alat tes selain ini untuk menguji kembali anak ini beneran tak visual atau yang lain. Nah, seperti itu Adam. Jadi tidak harus ini gitu loh Adam. Jadi Bapak Ibu guru tuh bisa menggunakan alat-alat tes yang lain. Seperti itu. Kalau saya boleh digarisbawahi Iya. begini, dengan mengetahui gaya belajarnya anak-anak, maka Bapak Ibu guru itu nanti bisa menyediakan bahan ajar, materi ataupun kegiatan aktivitas yang nanti bisa mengarahkan atau membuat anak itu gampang menangkapkan gitu. Iya. Kalau anak visual berarti Bapak Ibu guru menyiapkan media-media Ya adanya gambar, video. Tidak digunakan. Intinya tugas Bapak Ibu guru adalah menyediakan media sesuai dengan gaya belajarnya anak, supaya anak-anak itu terfasilitasi. Bukan kita mengubah gaya belajarnya anak-anak, Ya. tapi kita memfasilitasi itu keberadaan. Biar memilih sendiri. Seperti itu gitu Bapak Ibu. Nah, Kita lanjut jurus 2 atau ada yang ingin ditanyakan? Jadi monggo. Jadi
dan kalau kita biar menyeimbangkan kan gitu ya Bu Yulia ya tadi ya, biar seimbang untuk bisa masuk ke visual. Nah, Bapak Ibu guru itu bisa saat pembelajaran itu disertai dengan adanya video atau gambar. Jadi tidak hanya menuntut melalui paket atau dengan gaya ceramah gitu loh Bu. Nah, seperti itu menurut saya. Untuk menyeimbangkan kinestetik dan auditor. Memang gaya belajarnya lebih dominan visual, makanya ya ini tadi mungkin Bapak Ibu gurunya yang lebih inovatif, yang berinovasi untuk menampilkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah itu tadi mungkin bisa melalui angka itu tadi ada aktivitas, lebih simpel kan aktivitas, refleksi, konseptualisasi dan aplikasi. Jadi anak-anak itu diajak untuk pembelajarannya itu tidak hanya duduk manis di situ. Seperti itu. Puas. Gimana? Terima kasih. Kalau masih belum puas, Nanti ada kesempatan. mungkin Bapak Ibu gurunya yang bisa lebih lakukan mengkhususkan untuk soal-soal untuk anak gaya visual dengan kinestetik sendiri kan sudah ada pemetaan di sini. Jadi beda untuk menerapkannya seperti itu. Gimana Bu Yul? Terima kasih Bu Yul. Bu Yul boleh minta tolong, boleh dibagikan misalnya Nilai dibagikan. sama-sama kecuali satu itu beda. Itu kan Bu Evi, dua untuk Bu Evi. Berarti gaya belajar yang tiga-tiganya itu bukan mengendalikan kecerdasan anak ya? Bukan ya? Jadi pertanyaannya bilang kan untuk kecerdasan anak. Bukan beda. Ya, jadi saya tarik kesimpulan tadi. Bukan untuk kecerdasan anak. Mempengaruhi. Iya. 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 Dengan gaya belajar. Standing outnya memang gitu. Perkembangan visual. Bukan untuk dan itu memang itu gayanya. Kecerdasan anak ada banyak. Ya. Ya, ikutnya juga kecerdasan komunikasi Pak saya ulas tadi ya. Tapi di sini saya mendalami tentang gaya belajarnya anak. Dibagikan. Karena anak saya itu kepinginnya Semuanya. tujuan saya dia itu loh Bu Yul. Ingin mengetahui dan menyadarkan tiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda. Bukan sama, tidak hanya ikut-ikutan gitu loh Bu. Di situ untuk kenali itu. Sudah ada yang ingin bertanya kembali. Oke, lanjut aja nggak apa-apa Bu. Lanjut ya. Ini jurus kedua. Enggak, saya nggak mau minum dulu. Konsentrasi. Jurus kedua itu kelola emosi. Wah, ini Anda senang? emosi jiwa. Oke, seperti biasa untuk tahap awalnya saya menyapa, salam kepada anak-anak, mengetahui kabarnya bagaimana setiap harinya. Karena perasaan setiap orang itu setiap harinya akan berbeda. Entah pada saat masuk sekolah itu sudah terbawa emosi dari rumah, marah atau bagaimana.
dengan bermain puzzle. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kemarin saya sudah hasilnya. Jadi potongan-potongan yang kemarin itu saya bagikan ke anak-anak dalam potongan-potongan seperti ini. Saya ajak permainan anak-anak dan juga ada lembar refleksinya. Dia mendapatkan apa dari potongan-potongan puzzle di situ, dituliskan di refleksi ini. Apa yang dirasakan ketika disesuaikan dengan gambarnya. Kalau ada kemarin ada yang dapat marah, lalu sedih, macam-macam tuh kemarin itu sesuai. Nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, aktivitasnya di sini saya tuh mengajak anak-anak itu untuk mendengarkan cerita saya dengan mengaplikasikan dengan ini kertas. Saya membagikan selembar kertas di sini. Nah, saya membagikan selembar kertas gunanya untuk apa? Menyimak cerita saya. Anak-anak di sini tuh kalau ketika lagi sayang seseorang itu kertasnya dilus-lus seperti itu. Itu menandakan dia sayang, dia bahagia. Lalu ketika kalau sedang dia marah, bullying, kertas itu tadi apa ya? Mengeluarkan
gitu. Kayak paku gitu loh. Tambah tahu lagi drum. Ya, kayak ya geram. Gak apa-apa. Kalau ketika ada emosi itu ya boleh menerima gitu loh. Seperti halnya kenapa di BK tidak ada tisu. Nah, alasannya anak nangis itu memang sih benar, biarkan nangis gitu loh. Itu salah satu untuk mengeluarkan emosinya dia. Kenapa ketika setiap aja bapak ibu di BK menanyakan tisu nggak pernah ada, karena ya itu tadi tujuannya untuk ketika saya menghadapi konseling, ya kalau ketika dalam keadaan nangis, saya sudah nggak perlu nangis itu tambah salah di situ. Makanya saya suruh bapak nangis aja. Dari situ dia itu bisa menerima emosinya, jangan dibuang seperti itu. Nah, amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu, apakah dia marah, sedih atau takut. Disesuaikan dengan peta emosi yang tadi. Lalu ada nikmati dengan duduk diam, merenung biasanya, tenang dulu dengan cara kita mau emosi apa ya, jadi merenungkan dulu, menikmati dulu apa yang dia rasakan. Lalu meyakini bahwa seseorang itu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu itu lebih bisa memegang kendali, di mana anak itu bisa memegang lebih tenang. Kalau sudah lebih tenang itu kan bisa dapat mengendalikan emosinya gitu. Seperti itu. Aksi setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respons positif dengan melihat rumus emisi. Nah, di sini ada 8 moda pilihan untuk tekniknya, strateginya. Anak itu tidak hanya memusnahnya, di sini juga ada caranya untuk bisa mengendalikan emosinya dengan 8 moda pilihan ini, seperti apologize, walk away, family meeting, use an I message, tell them to stop, talk them to pull off, go to another game, share and take turn. Jadi tinggal memilih anak itu mau menggunakan rumus yang mana untuk bisa mengendalikan emosinya. Adanya mindfulness dengan cara yang pertama itu biasanya tarik nafas. Biar apa? Tidak tegang. Lalu kan kalau orang emosi itu kan tenang ya, kayak menjerit terus. Nah, ini bisa dengan cara tarik nafas untuk bisa mengontrol emosinya. Lalu ada set intention, mengingat tujuannya, tahapan-tahapannya apa. Praktik setiap pagi sebelum seperti tujuan jadi fokuskan tujuannya. Lalu tekniknya yang teknik paling aware, sadar dan akui apa yang sedang dilakukan, dipikirkan atau dirasakan. Lalu tahapan amati apa yang terjadi, tindakan, pikiran, emosi, ucapkan dalam hati, saya menyadari lalu disadarkan dengan kehidupan nyata. Terus mari leno, saya balik tadi. Jadi mengubah pola pikirnya, menyadari bahwa ini loh, saat ini harus kamu lakukan. Fokus pada misal pembelajaran, kembali lagi fokus untuk mengikuti kegiatan belajar. Nah, saya sudah mengaplikasikan di sini. Anak saya minta untuk membuat poster emosi, membuat
Bapak Ibu guru mapel. Jadi guru BK di sini tidak sendirian. Bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru mapel. Kolaborasinya di sini itu untuk lebih memahami bahwa penerapan social emotional learning itu bukan hanya tanggung jawabnya guru BK. Guru mapel menanamkan nilai sel dalam konteks pembelajaran. Lalu guru BK juga sebagai fasilitator dan pendamping refleksi. Metodenya yang dipakai bisa menggunakan diskusi. Hasilnya terbentuk kesepahaman dan pembagian peran. Nah, untuk kolaborasi strategi identifikasi sel atau wadah pilihan, tadi kan sudah saya tampilkan untuk wadah pilihannya, untuk peta emosinya juga. Guru mapel ini bisa menjadikan wadah pilihan. Saat pertama mungkin ada tugas kerja kelompok atau saat memang kerja kelompok. Lalu saat presentasi atau mengadakan debat di dalam kelasnya, kegiatan proyek. Nah, bila terjadi kesalahan tim, di mana anak itu mampu untuk bisa tahu salahnya apa dan lalu bisa menggunakan teknik apologize, meminta maaf di situ, atau diskusi bersama. Dengan begitu, guru mapel itu membantu menumbuhkan profil pelajar Pancasila, terutama nilai-nilai tentang beriman dan berakhlak, gotong royong, bernalar kritis, itu juga masuk di dalam profil pelajar Pancasila. Perannya guru BK dan guru mapel adalah mengenalkan makna tiap bagian. Guru BK ya, guru BK-nya sendiri itu perannya adalah mengenalkan makna tiap bagian pembelajaran dan refleksi emosi. Sedangkan guru mapel menanamkan penerapan wadah pilihan. Menanamkan penerapan wadah pilihan saat belajar di kelas. Tekniknya dengan menggunakan modeling, refleksi diri, diskusi emosi, role play, atau mindfulness. Hasilnya, hasil identifikasi sel dalam MPL meliputi adanya tujuan. Hasil identifikasi sel itu hasilnya dalam UBK. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan hasil identifikasi selnya, tapi di sini saya membantu guru mapel untuk hasilnya, hasil untuk mengidentifikasi identifikasi selnya. Lalu lama-lama pembelajarannya apa, metodenya apa, lalu adanya tindak lanjut. Hasil layanan BK dengan konsep sel MPL itu adanya tujuan pembelajaran. Ada kegiatan inti, asesmen sikap, pendekatan pembelajaran yang sudah terintegrasi dari sel itu seperti ini. Siswa menyampaikan pendapatnya dengan sopan dan menghargai temannya, menyisipkan refleksi emosi saat diskusi atau kerja kelompoknya, mengamati regulasi diri, empati dan komunikasi siswa, lalu menggunakan metode kooperatif, role play atau refleksi diri. Hasil layanan BK konsisten dengan hasil identifikasi sel. Contoh konkretnya seperti ini. Jika dari peta emosi banyak murid menunjukkan emosi cemas dan bingung, maka LPL-nya BK dan kolaborasi guru mapel itu bisa fokus pada strategi self awareness, menyadari diri dalam self management atau pengelolaan diri. Kegiatan refleksinya, guru mapel membantu lewat pembelajaran yang menenangkan, tidak menekan target, tapi membangun percaya diri, membantu dengan memberi apresiasi atau refleksinya. Dengan begitu layanan BK dan pembelajaran di kelas saling menguatkan. Nah, ini contoh
masalah emosi, ya. Tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya verbalistik dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang dimensi-dimensi yang agak terangkat tadi itu, saya tidak mendengar namanya emosi yang positif. Apakah kecenderungan dari judul ini, emosi yang ditunjukkan atau diwujudkan atau ditularkan itu hanya emosi yang sifatnya negatif? Saya tidak mendengar Anda menerangkan agak emosi tertawa, gembira, memuji, rekonstruk dan sebagainya. Ini yang saya dengar tadi. Kok emosi yang tidak terkontrol, Iya, yang lebih yang cenderung harus dibenahi. Apakah sekarang saya tanya lagi kedua ya, apakah emosi itu sulit kan? Kenapa? Apakah emosi itu harus diungkapkan dengan verbalistik? Tidak, saya jawab dulu ya. Oke. Ya, untuk cara mengungkapkannya kan tidak hanya untuk melalui verbal, Ya. bisa melalui menulis, refleksi, membuat catatan. Nah, bisa merefleksi melalui use images, di situ menuliskan refleksinya apa dengan cara dia menuliskan. Emosi negatif. Tidak hanya Kalau negatif. misalkan yang ditunjukkan tadi itu bukan menulis, yang saya tanyakan, apakah emosional yang negatif tapi yang marah dan sebagainya tidak harus dengan verbal kan? Ada mimik, mimik muka dan sebagainya, atau tindakan yang sangat spontan ya. Maksud saya, ya ini perwujudan bahwasanya usia perkembangan tidak bisa ditipu. Usia perkembangan anak itu, emosi anak yang di atas 15 tahun dengan anak yang di bawah 15 tahun, ya next ya, itu harus kita bedakan cara penyampaian emosionalnya. Lain ya bapak-bapak atau ibu emosionalnya kan bisa akan beda dengan anak yang usia 12 tahun ke bawah. Dan ini yang saya tanyakan, ya, apakah emosi yang ada di tangan itu berlaku untuk semua usia? Oh gitu. Nah, ini Berlaku untuk semua usia. Jawabannya tidak. Bisa semuanya Pak Yu. Kalau menurut saya ya itu bisa semuanya. Karena kalau emosi di sini itu tidak hanya untuk siswa. Ya. Terkadang guru juga emosi gitu. Perlu. Nah, dengan adanya ini 8 model pilihan ini, Bapak Ibu guru itu juga bisa menerapkan pada dirinya, memilih gitu loh. Kira-kira apa teknik apa yang harus saya lakukan ketika sedang emosi. Nah, emosi itu kan hanya bukan marah ya, senang, Asmara, iya, cinta. nah itu sedih, takut, atau semangat. Nah, terkadang orang yang terlalu bersemangat ada orang yang juga lebay, lebih menghindari itu lebay banget. Nah itu bisa memilih dengan ini 8 modal pilihan ini Pak Yu. Jadi tidak hanya siswa, Ya. guru pun juga boleh memakai. Terima kasih. Sudah ya. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan saya tentang jurus 1 dan jurus 2 ini bermanfaat kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Ya.
nanti ngomongnya dia bermanfaat buat saya. Dan itu saya sangat respect ya. Mungkin kelak di kemudian hari tidak hanya kita berpaling saja untuk memberikan suatu donasi ilmunya ke teman-teman guru mapel, karena dimensi ini atau implementasi ini kira-kira berguna sekali mapel-mapel yang lain. Kebetulan itu ada guru IT ya, ada guru IPA, yang satunya guru apa? Bahasa daerah. Itu orang ujung Padang atau ujung apa itu ya. Orang Padang nggak bisa jago bahasa Jawa. Nah inilah mungkin momen-momen penting seperti ini saya mohon bantuannya Bu. Mungkin teman saya ini kurang ya memberikan suatu statementnya, tolong ditambahin supaya kami juga ikut andal keinginan ya. Itu selanjutnya saya mohon maaf Bu, mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Lebih baik kalau kita itu memberikan sesuatu yang lebih ahlinya. Makanya saya minta apa? Mohon Bu penjelasannya mungkin sepatah dua kata atau beberapa kata lah. Yang penting kita itu setahu kan. Masuk ngomong. Yang jawab sih. Apa perlu ini? Apa
yang tugas kedua itu adalah pola emosi. Jadi namanya menjelaskan budaya pengelolaan ya. Iya. Itu sebenarnya arti bisa barangkali kita sudah pernah melihat tentang guru yang marah-marahan sama siswanya sekarang marah, sekarang siswanya udah ditegur gitu. Kalau dikerasin malah Kalau kita marah siswanya bisa Marah. Nah sebenarnya orientasinya di sana, jangan sampai gurunya marah, siswanya marah, gurunya asuh emosi, akhirnya sama-sama marah, akhirnya sama-sama jenuhnya keluar. Jadi barangkali kita bisa melewat tentang masa waktu itu kita kan ada kalau kita memberi tahu gitu ya, genggaman tangan ini seperti ini. 1, 2, 3, 4 itu adalah neokortex. Neokortex itu isinya tentang logika, rasional, tentang berbagai macam egonya orang dewasa lah, dikatakan sebagai dinamika ya, egonya orang dewasa penuh dengan pertimbangan. Nah ketika ini dibuka, ada masalah misalkan kita kehilangan akal sehat, kita kehilangan rasional, maka yang ada adalah ini adalah limbik. Limbik itu diibaratkan sebagai jempol, isinya adalah emosi. Jadi kalau orang sudah kehilangan akal sehat ya, karena dia sedih, marah, termasuk kalau kita misalkan marah pada siswa itu kan terkadang akal sehat kita hilang kan, yang muncul adalah emosinya. Marah kamu itu anak kecil, saya udah besar, saya sudah sampai kayak gitu, kamu udah benar gitu. Yang muncul adalah emosi, ini marah, kecewa dan seterusnya. Nah ketika ini tidak bisa terkendali, emosinya hilang nih, tinggal yang namanya emosi yang sifatnya negatif itu jenuhnya keluar. Jadi di situ ada jenuh atau reptil. Nah ketika tidak ada neokortex, tidak ada limbik yang mengendalikan emosi tadi, maka muncullah dinosaurusnya muncul. Ketika dinosaurus muncul, akhirnya tadi bukan lagi yang sayang atau bukan lagi yang sedih atau emosi tidak terkendali. Sehingga itu yang perlu kita kendalikan, nampaknya itu juga bisa berlaku dari anak-anak yang sampai pada orang dewasa. Padahal anak-anak neokorteksnya itu lebih kecil dibandingkan orang dewasa. Nah itu barangkali yang bisa disampaikan, sehingga kalau yang SEP itu sebenarnya sangat diharapkan rumah yang akan mengimplementasikan pembelajaran SEP, sosial emosional learning. Karena kalau berbeda, kalau di sini jangan maksudnya itu 1 JP aja dalam sehari, dalam 1 minggu. Kalau guru mapel kan lebih dari itu. Nah sehingga harapannya guru mapel itu juga mengimplementasikan tentang pembelajaran SEP ke dalam pembelajaran materinya. Setidaknya kalau misalkan